Halo semuanya, pada kali ini saya Yofi Nintani akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Yang kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Yang keempat, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Itu jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat baik asing atau lokal dalam 1 tahun. Yang kedua ada NDP, yaitu Netto Domestic Product atau Produk Domestik Bersih, yaitu GDP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Yang ketiga ada GNP, yaitu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, yaitu jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Yang keempat ada NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Bersih, yaitu GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Yang kelima ada NNI, Net National Income atau pendapatan nasional bersih, yang merupakan NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Yang keenam ada PI, Personal Income atau pendapatan persorangan, yang merupakan NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat untuk rumah tangga. Metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Maka didapat rumus PN sama dengan P1 tambah Q1 tambah P2 tambah Q2 tambah PN tambah QN. Yang kedua, ada metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing sektor perekonomian, yaitu pengeluaran konsumsi, yang merupakan semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga swasta. Yang kedua, pengeluaran investasi, meliputi semua pengeluaran domestik yang dilakukan oleh swasta. Yang ketiga, ada pengeluaran pembelian pemerintah, yaitu meliputi pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk, dan transfer pemerintah. Yang keempat, ada ekspor neto, meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Maka didapat rumus PN sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Yang ketiga ada metode pendapatan atau pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang terdiri dari sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba. Komponen PN-nya adalah sewa, rent income atau R. Yang kedua, upah dan gaji atau yang disebut wage and salary income atau yang disingkat W. Yang ketiga ada bunga atau interest income yang disingkat I. Yang keempat ada laba usaha atau profit income yang disingkat P. Maka didapat rumus PN sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Sekian presentasi mengenai pendapatan nasional dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenankan. Terima kasih. Halo sahabat ekonomi, perkenalkan nama saya Agnes Fania Yahya dari SMA Hati Suci.
Saat ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Apa sih metode perhitungan pendapatan nasional itu? Yuk, kita simak sama-sama. Nah, di metode perhitungan pendapatan nasional ini, terdapat 3 macam metode, yaitu ada metode produksi, metode pengeluaran, dan juga metode pendapatan. Saya akan membahas metode produksi terlebih dahulu. Nah, metode produksi ini, perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa-jasa tersebut dijumlahkan. Terdapat rumusnya juga loh. Dan bukan cuma itu saja. Komponen pendapatan nasional dari sisi produksi yaitu macam produk, jumlah produk yang terjual dari berbagai macam produk, dan harga jual produk. Sehingga untuk lebih singkatnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, di metode produksi dapat digunakan untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting di dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada rumusnya juga loh. Selanjutnya ada metode pengeluaran. Nah, di metode pengeluaran terdapat pertama, pengeluaran konsumsi atau C. Kedua, pengeluaran investasi atau I. Yang ketiga, pengeluaran pembelian pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor neto dalam kurung X min M. Dari keempat pembahasan ini, kalian bisa memahaminya. Terdapat rumusnya juga loh. Dan yang terakhir, ada metode pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang terdiri dari sewa, upah, dan gaji bunga, dan laba. Komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan adalah yang pertama, sewa atau rent income atau disingkat R. Yang kedua, upah dan gaji atau wage and salary income atau disingkat W. Yang ketiga, bunga atau interest income atau disingkat I. Yang keempat, laba usaha atau profit income atau disingkat P. Sehingga dalam bentuk persamaan dapat dirumuskan PN sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, gimana teman-teman? Senang kan belajar materi ekonomi tentang metode perhitungan pendapatan nasional ini? Apakah kalian sudah paham? Pastinya sudah dong. Nah, kita dalami lagi yuk belajarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.